Film diawali dengan memperlihatkan seorang marinir lumpuh bernama Jack Sully. Ia menjalani kehidupan dengan sederhana dan kesepian hingga pada suatu hari, kehidupannya berubah saat ia menerima kabar tentang saudara kembarnya yang sudah wafat. Doesn't look like him. It's him. You Jake Sully? It's about your brother. Karena DNA Jack identik dengan DNA saudaranya, pihak RDA menawarinya sebuah misi untuk menggantikan saudaranya dalam program Avatar. Tanpa banyak basa-basi, Jack akhirnya menerima tawaran itu. Step into his shoes, so to speak. It'll be a fresh start in a new world. Jack kemudian menjalani perjalanan panjang menuju Pandora selama beberapa tahun dalam kondisi tertidur. Doesn't feel like 6 years. Sesampainya di markas Pandora, Jack diperlihatkan pada lingkungan baru yang berbahaya. Atmosfer Pandora beracun bagi manusia sehingga mereka harus menggunakan masker oksigen saat berada di luar. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemimpin militer yang bernama Kolonel Miles. Di sini ia memberitahu bahwa ada penduduk di Pandora yang menyerupai manusia yaitu kaum Na'vi, dan diketahui bahwa kaum Na'vi adalah makhluk berbahaya, kuat dan tidak ramah terhadap manusia. Oleh karena itu, Kolonel Miles menegaskan bahwa Na'vi bukan sekedar penduduk lokal, melainkan ancaman nyata yang harus dihadapi dengan kewaspadaan dan kekuatan militer. You're Jake, right? Tom's brother. Wow. Looks just like him. Setelah itu, Jack dihampiri oleh seorang pria yang bernama Nom Spellman yang pernah mengikuti pelatihan Avatar bersama saudaranya. Kemudian Jack dibawa ke laboratorium biologi, tempat di mana manusia akan terhubung dengan Avatar. Terlihat deretan kapsul berisi tubuh-tubuh Avatar yang menyerupai kaum Na'vi. Jack diperlihatkan Avatar miliknya yang akan menjadi perantara antara manusia dengan dunia Pandora. Looks like him. Looks like you. This is your avatar now, Jake. Kemudian mereka diperkenalkan dengan pemimpin program Avatar yaitu Dr. Grace. Ketika Jack memperkenalkan dirinya, ia ditolak mentah-mentah oleh Grace karena Jack bukan seorang ilmuwan yang ia butuhkan, melainkan seorang mantan marinir yang tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut. You see, they're just pissing on us without even the courtesy of calling it rain. I'm going to Selfridge. No, Grace. No, man, this is such bullshit. Grace langsung mendatangi seorang pria bernama Parker dan protes kepadanya mengenai Jack yang akan masuk ke dalam program Avatar. Namun Parker bersikap dingin dan menegaskan bahwa Jack adalah salah satu pengganti yang cocok untuk menggantikan saudaranya. Lalu Parker menjelaskan alasan utama mereka berada di Pandora. Ia mengatakan bahwa di bawah tanah Pandora terdapat mineral langka bernama unobtainium yang sangat berharga untuk bumi. Karena nilainya yang sangat besar, perusahaan itu rela mengeluarkan banyak biaya dan resiko apapun untuk mendapatkannya. Bagi Parker, program Avatar itu hanyalah sebuah alat untuk mendekati dan mengendalikan kaum Na'vi agar penambangan unobtainium berjalan lancar. Maka dari itu, Parker menegaskan kepada Grace untuk memanfaatkan apa yang ada dan memberikan hasil yang baik kepadanya. Setelah itu, Jack kemudian dibawa untuk dihubungkan dengan avatarnya. Di sini, Grace meminta Jack untuk tetap tenang saat proses sinkronisasi dimulai. So you just figured you'd come out here. What's going through your head? Maybe I was sick of doctors telling me what I couldn't do. Head down.
Perlahan kesadarannya terhubung dengan avatar yang menyerupai kaum Na'vi. Terlihat ia merasakan hal yang luar biasa setelah sekian lama tak mampu menggerakkan kakinya. Lightheaded or dizzy at all? Are you wiggling your toes? Just the motor control is good. Wow. Hold on now, don't get ahead of yourself, okay? Ia kemudian berlari mengacaukan sekitar untuk menikmati kebebasannya itu. I don't even have to play defense on Hey guys. Hey. It's okay, I'll get him. Jake, you have to come Jake! Alright, come on! Jake! Be running! Oh, jeez. Sorry. Watch it! Jake kembali ke dunia manusia dan diperkenalkan dengan wanita bernama Trudy, yaitu seorang pilot wanita yang bertugas menerbangkan pesawat pengangkut di Pandora. Tak lama kemudian, Jake dipanggil oleh Kolonel Miles. You get soft. Pandora will shit you out dead with zero warning. Dalam obrolan itu, Miles memerintahkan Jake untuk mendekati kaum Na'vi dan mempelajari kebiasaan dan mendapatkan kepercayaannya agar manusia bisa dengan mudah menguasai wilayah Pandora. Miles juga menjanjikan kaki asli untuk Jake jika ia berhasil memenuhi keinginannya. The intel I need, right on the ground. Take care of my own. You get me what I need, I'll see to it you get your legs back when you rotate home. Your real legs. Kemudian Jake dibawa ke Pandora bersama Grace dan kawan-kawan. Di sana Grace mulai memperkenalkan lingkungan asing itu kepada Jake. Dalam misi kali ini, mereka diperintahkan Grace untuk mengukur tingkat keasaman tanah dan tak lama kemudian mereka mulai mengambil sampel dari akar pohon di sekitar itu. Bukannya menjalankan misi, Jake malah menelusuri hutan Pandora itu dan bermain dengan tumbuhan di sekitarnya hingga tiba-tiba Don't shoot. It's already pissed off. Jake, that armor's too thick. Trust me. Jake yang memang keras kepala malah menantang badak itu hingga datanglah Fever Wolf dan kejar-kejaran pun terjadi. That's right, get your punk ass back to mommy. Untungnya Jake berhasil selamat dari kejaran Fever Wolf itu. Kemudian ia mulai mengasah kayu untuk menjadikan tombak dan kembali menelusuri hutan itu. Dan di saat itu pula kita diperlihatkan dengan seorang wanita dari kaum Na'vi bernama Yaitiri yang sedang memperhatikan Jake dan terlihat akan membun-bun Jake, namun tiba-tiba beralih kepada Dr. Grace dan yang lainnya sudah ada di dalam pesawat dan meninggalkan Jake yang terpisah dengan tim. Not allowed to run night ops. Colonel's orders. Sorry, Doc. Just gonna have to hang on till morning. You won't make it till morning.
Sementara itu, pada malam harinya, terlihat Jake yang sedang menyalakan api untuk menyerang Wolf yang kembali mendekat, dan di saat itu juga Yentiri datang dan inilah yang dilakukan olehnya. Setelah itu, Jake menghampiri Neytiri untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, namun hal itu tidak ditanggapi oleh Neytiri dan pergi meninggalkannya. Screwed if you hadn't come along. Di sini Neytiri menyalahkan Jake atas kematian makhluk-makhluk itu karena kehadirannya telah membawa kekacauan di Pandora. This is sad. Very sad only. Okay, I'm sorry. Jake terus mengejai Neytiri untuk diizinkan ikut dengannya, namun Neytiri menolaknya dengan tegas dan menyuruhnya agar segera kembali ke tempat asalnya. Dan di tengah perdebatan itu, tiba-tiba No! melihat hal itu, Neytiri kembali terkejut karena fenomena itu jarang terjadi. Atau Kirina adalah benih dari pohon keramat yang dianggap sebagai tanda suci dari Eywa. Kemudian Jake diajak Neytiri untuk ikut bersamanya. Come. Namun di tengah perjalanan itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok kaum Na'vi yang dipimpin oleh Tutei yang menantang tentang keberadaan Jake. Namun Neytiri menegaskan bahwa keputusan bukan berada di tangan Tutei dan biar Tahik yang mengadili Jake. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setibanya di sana, Jake tidak disambut dengan baik oleh orang-orang di sana. Neytiri menghampiri ayahnya yang bernama Aitukan dan menanyakan alasan ia membawa manusia ke wilayahnya. Kemudian Neytiri menjelaskan bahwa ia melihat Jake karena ada pertanda dari Eywa, namun sang ayah tetap kekeh menolak Jake hingga akhirnya datanglah sang ibu yang bernama Moat. Moat menanyakan Jake tentang tujuannya berada di Pandora. Di sini Jake dengan jujur mengatakan bahwa ia datang untuk belajar karena ia bukan seorang ilmuwan, melainkan seorang mantan marinir yang ingin memahami kehidupan kaum Na'vi. Mendengar hal itu, Moat akhirnya menerima Jake dan memberinya kesempatan. Ia lalu menyuruh Neytiri untuk mengajarkan Jake tentang budaya kaum Na'vi. My daughter will teach you our ways. Learn well, Jake Sully. Kemudian Neytiri mengajak Jake ke sebuah upacara kebersamaan kaum Na'vi untuk berkumpul di sana. Hey, how you doing? Setelah selesai, Jake dibawa ke tempat tidur untuk beristirahat dan kembali ke dunia manusia. Jake dibangunkan oleh Dr. Grace dan langsung menanyakan kondisinya. Safe. Yeah, Doc. And you are not gonna believe where I am.
Tak lupa Jack juga melaporkan hal itu kepada Kolonel Miles dan Parker. Kemudian Parker memperlihatkan wilayah tambang mereka yang berada tepat di kawasan Omaticaya dengan area kandungan unobtainium yang sangat luas. Kemudian Parker meminta agar Jack bisa menyuruh mereka untuk pindah dari sana karena kalau tidak, mereka tidak segan akan melakukannya dengan cara mereka. Look. Killing the indigenous looks bad. But there's one thing that shareholders hate more than bad press. Otherwise, it's gonna have to be all stick. Okay? You got 3 months. That's when the dozers get there. But we're wasting time. I like this guy. Sebelum Jack kembali ke dalam avatarnya, Dr. Grace melakukan evaluasi terhadap Jack dan menunjukkan beberapa gambar untuk ditebak oleh Jack. Terlihat Jack yang akan menjawab dengan yakin dan mengenali semua anggota Kian di sana. Dalam percakapan itu, Grace juga memberikan info bahwa Neytiri yang telah dijodohkan dengan Tutei, namun hal itu tidak terlalu ditanggapi oleh Jack dan justru menanyakan tentang Eywa. Kemudian Norm menjelaskan bahwa Eywa adalah dewa tunggal yang menghidupkan semua makhluk hidup di sana. Jack kembali lagi ke Pandora dan bertemu lagi dengan Neytiri. Kali ini Neytiri mengajarkan Jack untuk menunggangi kuda yang digunakan untuk berkendara. Di sini Neytiri menjelaskan bahwa untuk menunggangi kuda, Jack harus membuat sahelu atau membuat ikatan dengan menjambungkan rambut Jack dengan rambut kuda itu. You may tell her what to do. Forward! Setelah itu Jack kembali ke markas dan melaporkan tentang struktur lokasi unobtainium kepada Kolonel Miles dan Parker. Menyadari rencana manusia yang semakin berbahaya, Dr. Grace memerintahkan Jack, Norm, dan tim yang lainnya untuk memindahkan seluruh operasi Avatar ke pegunungan Hallelujah agar bisa melanjutkan penelitian tanpa diketahui oleh Miles dan Parker. Setibanya di sana, Jack dan kawan-kawan dibuat tercengang oleh keindahan di pegunungan itu. Dan ternyata batu-batu di sana bisa mengapung itu dikarenakan adanya magnet kuat dari mineral unobtainium yang ada di dalamnya. Kemudian Jack dibawa ke camp untuk memulai penelitiannya lagi. Jack kembali lagi ke tubuh avatarnya dan dibawa Neytiri ke wilayah pegunungan tempat para Na'vi menunggangi ikran. Neytiri menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pemburu, Jack harus memiliki seekor ikran yang memilihnya. Do not look in her eye. Cesar. Setelah itu Jack kembali ke markas dan mulai merekam catatan videonya. Ia menjelaskan tentang kaum Na'vi termasuk bahasa mereka yang sulit dipelajari dan cara hidup yang berbeda dengan manusia biasanya. Jack juga menyadari bahwa sikap Norm semakin baik kepadanya. Jack semakin beradaptasi dengan kehidupan Na'vi dengan tubuhnya yang semakin kuat dan mampu berlari jauh tanpa lelah. Setiap hari Neytiri mengajarinya tentang hutan Pandora, termasuk keyakinan bahwa semua makhluk hidup terhubung melalui aliran energi dan jiwa yang berasal dari Eywa. Kini Grace sudah diizinkan kembali ke Omaticaya berkat Jack. Neytiri terus mengajarkan Jack tentang hubungan mendalam kaum Na'vi dengan alam. Jack perlahan memahami cara kaum Na'vi menghormati alam, kehidupan, serta kematian sebagai satu kesatuan yang terhubung
berperang dengan Eywa. Dari momen-momen itulah Jack semakin menyadari bahwa Pandora bukan hanya dunia asing baginya, melainkan tempat yang mulai ia anggap sebagai rumah. Setibanya di camp, Jack langsung disuruh makan oleh Grace karena berat badannya yang mulai menurun. Oh, no, you don't. I gotta get some sleep. Come back here. Bon appetit. Di saat itu juga Jack menanyakan tentang sekolah Oma Ticaya yang sudah ditutup. Kemudian Grace menjelaskan bahwa saudari Neytiri pernah mogok ke sekolah akibat penebangan hutan yang dilakukan oleh para tentara. Ia mulai mengobrak-abrik sekolah itu bersama Navi yang lainnya, dan para tentara memerintahkan saudari Neytiri untuk kembali bersekolah. Namun di tengah perjalanan, saudarinya malah dibunbun tepat di hadapan Neytiri. Kejadian itu membuat kaum Oma Ticaya terhadap manusia langsung hancur sepenuhnya. Hal itu juga menjadi alasan mengapa mereka menolak kehadiran manusia di Pandora hingga saat ini. We can't be ruled by emotion. Put 10 years of my life into that school. They called me Saatnuk. Terlihat Jack yang sedang berburu di hutan dan mulai beradaptasi dengan kehidupan kaum Navi sampai dipuji oleh Neytiri. Natika Meya, Matsmukan. Utenab, Seyi Ilai, Okian. A clean kill. Jack kemudian dibawa ke sebuah pegunungan untuk belajar mengendarai ikran yang disebut sebagai ujian yang harus dilalui setiap pemburu muda. Untuk ujian itu mereka harus pergi ke tempat Banshees berada. We call them Banshees. It's the test every young hunter has to pass. So? But to that, you gotta go where the Banshees are. Setibanya di sana, Neytiri memerintahkan Jack untuk memilih ikrannya dan mulai merasakan ikran itu di hatinya. Jika ikran itu memilih Jack, maka ikran tersebut akan mencoba untuk membunbun Jack. Tanpa banyak basa-basi, Jack pun langsung melakukan ujian itu. Setelah beberapa kali mencoba, Jack akhirnya berhasil mengendalikan ikrannya dan mulai terbang untuk yang pertama kalinya. Think, fly! Shut up and fly straight! Melihat hal itu, Neytiri bangga terhadap Jack dan mulai terbang bersamanya. Yeah, baby, I got this! Setelah itu, Grace menjelaskan tentang pohon jiwa atau Tree of Souls adalah tempat yang paling suci bagi kaum Oma Ticaya. Interesting going on in there biologically. I would die to get samples. You lucky swine. Kemudian Jack mulai berburu lagi bersama Neytiri dan kawan-kawan yang lainnya. Terlihat Jack yang sudah mulai terbiasa dengan kehidupan Navi. Saat ia terbang bersama Neytiri, tiba-tiba
dan diketahui ikran tersebut bernama Toruk, Neytiri menjelaskan bahwa Toruk adalah makhluk legendaris yang hampir mustahil untuk ditaklukkan. Neytiri juga memberitahu bahwa kakek buyutnya pernah menjadi Toruk Makto. Di saat itu juga Jack mulai menyadari bahwa Pandora adalah dunia nyata sedangkan dunia manusia terasa mimpi baginya. Everything is backwards now. It's the true world. And then here's the dream. Jack kembali ke markas awal dan bertemu dengan Kolonel Miles. Di sini Miles meragukan Jack karena sudah lama ia tidak memberikan laporan terakhir. Ia juga menganggap misi Jack telah selesai dan menyuruh Jack untuk bersiap pulang, namun Jack menolaknya lalu meminta satu kesempatan terakhir dan berjanji akan segera bernegosiasi dengan kaum Na'vi terkait perpindahan itu. Now it's time to come in. By the way, you're gonna get your legs back. Yeah, I got your corporate approval. It's a done deal. Gonna have you on a shuttle tonight. I'm a man of my word. I gotta finish this. There's one more thing. Terlihat Jack yang sedang diolesi ramuan tradisional, bagian dari upacara penerimaan. Di hadapan semua orang, ayah Neytiri akhirnya menyatakan bahwa Jack telah diterima sebagai bagian dari kaum Na'vi. Jack kemudian diajak Neytiri ke pohon yang sakral, tempat di mana semua rakyat Omaticaya berkumpul dan merasakan ikatan mereka dengan Eywa. Come. Setelah itu Neytiri juga menjelaskan kepada Jack bahwa ia sudah bisa membuat busur panah dari pohon jiwa dan ia juga berhak memilih wanita untuk dijadikan pasangan baginya. Ninat is the best singer. I don't want Nanat. Peral is a good hunter. Neytiri terbangun karena mendengar suara alat berat yang sedang merusak pohon. Di sini Neytiri mencoba membangunkan Jack yang tidur di sampingnya, tetapi Jack tidak merespon karena kesadarannya masih berada di dunia manusia. Jack! Jack! What? Jack, please! Don't make me force feed a cripple. Beberapa saat kemudian, Jack mulai kembali ke tubuh avatarnya dan langsung terkejut melihat situasi di sekitarnya. Ia langsung berlari ke arah pasukan tentara dan menghadang alat berat yang sedang merusak hutan. Keep going, Elmo. These people have to learn to stop. Come on, go, go, go. Kolonel Miles bersama pasukannya mengecek rekaman kamera yang rusak untuk mengetahui siapa yang mengganggu operasi mereka. Melihat itu, Miles lantas marah karena terlihat sosok Jack yang berusaha menghentikan mereka. Terlihat Aitukan yang sedang mengumpulkan semua rakyat Omaticaya dan memberitahu bahwa peperangan kali ini akan dipimpin oleh Tutei.
Keputusan itu dibantah oleh Grace karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Di saat yang sama datanglah Jack dan Neytiri yang sama juga menolak untuk berperang. Mendengar itu, Tutai langsung menghampirinya dan memarahi Jack karena telah menikahi Neytiri hingga perkelahian pun tak dapat dihindari. Not my brother! And I am not your enemy! And they are very powerful! Setelah itu Jack meminta agar semua orang bisa mendengarkan penjelasannya. Namun belum sempat Jack berbicara, tiba-tiba Kolonel Miles sudah tiba di camp pegunungan dan... Grace! Okay. Look, I was sent here to... Melihat itu, Tutai semakin yakin bahwa mereka hanyalah iblis yang berada di tubuh palsu. Tutai hendak menghabisinya, akan tetapi... Di camp, Jack langsung memarahi Kolonel Miles tentang hal ini. Namun di sini Jack malah diserang oleh Miles karena telah mengecewakan dirinya. Namun Grace terus membela Jack hingga perdebatan pun terjadi. You find yourself some local tail and you just completely forget what team you're playing for? Parker, there is time to salvage the situation. Parker, Shut your pie hole! Or what? Ranger Rick, you gonna shoot me? I can do that. Parker tidak peduli mengenai pohon keramat di Omaticaya, namun Grace terus menyadarkannya bahwa Na'vi akan terus berjuang mempertahankan pohon itu, dan jika Parker ingin berbagi dunia dengannya, maka Parker harus bisa memahami mereka. Di tengah obrolan itu, Kolonel Miles menunjukkan catatan video harian Jack yang membuat semua orang terkejut. Dalam video itu, Jack secara terang-terangan menegaskan bahwa kaum Na'vi selamanya tidak akan pernah menyerahkan tanah mereka dan mereka tidak ingin meninggalkan home tree atau pohon jiwa yang dimaksud. They're never gonna leave home tree. So, since a deal can't be made, I guess things get real simple. Jake, thanks. Setelah itu, Kolonel Miles melihat anak buahnya yang diserang habis-habisan oleh rakyat Omaticaya. The rest of the squad? 6 bodies, that's all. Jesus Christ. Scene kembali kepada Grace dan Jack yang sedang mengobrol. Di sana Grace menegaskan bahwa mereka memang tidak ingin Grace dan Jack berhasil dalam misi itu dan justru merekayasa perang demi keinginan mereka. Di saat itu juga datanglah Trudy yang memberikan informasi bahwa Miles akan segera menyerang home tree. Mendengar hal itu, Grace langsung mendatangi Parker dan memintanya untuk menghentikan operasinya itu. Kemudian Jack meminta kesempatan kepada Parker agar ia bisa berbicara kepada rakyat Omaticaya. Try to talk them out. They trust me. Sebelum masuk ke dalam avatarnya, Jack diperingatkan Parker bahwa ia hanya mempunyai 1 jam untuk mengevakuasi rakyat di sana. Lalu Jack mulai berbicara di depan semua orang dan mengatakan bahwa manusia akan datang menghancurkan home tree. Jack juga dengan belak-belakan memberitahu mereka tentang Jack yang sebenarnya dikirim ke Omaticaya hanya untuk mempelajari kehidupan agar Na'vi bisa percaya dengannya. But they sent me here to learn your ways, so one day I could bring this message and that you will believe it. What are you saying, Jake? You knew this would happen? Yes. I With you. trusted you. With you. I trusted you. Please. Aitukan kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengikat Jack dan Grace.
Kembali kepada Kolonel Miles dan pasukannya yang sudah berada di Home Tree. Rupanya kaum Na'vi sudah berada terlebih dahulu di sana. Jack dan Grace terus memperingati mereka agar segera meninggalkan tempat itu. Namun hal itu tidak didengar sama sekali oleh mereka hingga akhirnya Well. I'd say diplomacy has failed. Fire. Di dalam kerusuhan itu, Moat akhirnya menghampiri Grace dan Jack dan melepaskan mereka. Kemudian Kolonel Miles memerintahkan pasukannya untuk menembak mereka dengan serentak dan setelah itu mereka menyadari bahwa Home Tree akan segera runtuh. Di sini Jack terus memerintahkan mereka agar segera menjauh dari pohon itu. Kolonel Miles dengan watadosnya meninggalkan pohon itu dan kembali ke camp setelah membuat kekacauan yang dilakukannya. Lalu Neytiri menghampiri ayahnya yang sudah tergeletak lemas. Di sana itu kan memberi busur panahnya kepada Neytiri dan sayangnya sang ayah harus maut saat itu juga. Jack yang melihat hal itu lantas bergegas menghampiri Neytiri, namun Neytiri malah marah kepadanya. Sorry. Get away! Get away! Get away from here! Never come back! Saat di camp, Parker memerintahkan pasukannya untuk mencabut koneksi Jack. Hal itu ditentang oleh tim Grace dan perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Light it up. Ketika Grace, Norm, dan Jack sedang termenung di tempat penahanan, tiba-tiba Trudy datang menghampiri mereka dengan modus akan memberi penjaga itu makanan, akan tetapi Personally, I don't feel these tree-hugging traitors deserve steak. Steak? That's bullshit. Let me see that. Yeah, you know what that is. Trudy! All the way down. Max! rupanya mereka dibebaskan oleh Trudy dan Dr. Max. Lalu mereka bergegas siap-siap untuk pergi dari camp itu. Di sini Jack memerintahkan Dr. Max agar tetap di camp untuk memberikan informasi kepadanya. Kembali kepada Kolonel Miles yang mendapatkan informasi terkait adanya penyalaan pesawat tanpa izin. Melihat hal itu, Miles langsung marah dan memerintahkan pasukannya, dan inilah yang dilakukannya. Namun sayangnya di sini Grace harus tertembak oleh Kolonel Miles. Melihat hal itu, tim Grace segera mengambil medkit dan mengobatinya.
Jack mencoba menenangkan Grace dan akan segera mencarikan bantuan untuknya, namun Grace tak yakin bahwa rakyat Omaticaya bersedia untuk membantunya. Setelah itu mereka mulai mempersiapkan camp kembali di tempat yang baru dan terlihat Jack yang sudah bersiap kembali ke tubuh avatarnya. Setibanya di sana, terlihat Pandora yang sangat hancur akibat perang yang terjadi pada tempo hari. Menyadari bahwa kepercayaan kaum Omaticaya telah hilang, Jack memutuskan untuk melakukan satu hal yang belum pernah dilakukan siapapun dalam waktu lama. Ia berencana menunggangi Toruk, makhluk yang paling ditakuti di Pandora, untuk membuktikan bahwa Eywa masih berpihak kepadanya dan ia dapat kembali mendapatkan kepercayaan kaum Omaticaya. Well, easy boy. So why would he ever look up? But that was just a theory. Saat kaum Omaticaya berkumpul dan berdoa kepada Eywa, dalam kesedihan itu tiba-tiba Jack muncul dari langit dengan menunggangi Toruk. Kedatangannya membuat rakyat Omaticaya menyadari bahwa Jack telah menjadi Toruk Makto, tanda bahwa Eywa memilihnya. Kemudian Jack menghadap ke Tutei dan mengatakan bahwa ia siap mengabdi kepada rakyat Omaticaya. Jack meminta bantuan kepadanya untuk menyembuhkan Grace yang sedang sekarat. Di saat itu juga Grace dibawa oleh Jack untuk disembuhkan, kemudian Moat dengan segera melakukan ritualnya. May choose to save all that she is. Di tengah ritual itu, Grace terbangun dan mengatakan bahwa ia bisa merasakan Eywa. Belum sempat mengatakan apa-apa lagi, tiba-tiba Grace. Grace. What's happening? sayangnya Grace harus maut akibat luka yang terlalu parah. Her wounds were too great. It was not enough time. She is with Eywa now. Kemudian Jack berdiri di hadapan rakyat Omaticaya dan menyampaikan pidatonya. Ia meminta agar pesan disebarkan ke klan-klan Na'vi untuk bersatu melawan bangsa manusia. Jack menegaskan bahwa mereka harus menunjukkan kepada manusia bahwa tidak semua hal bisa mereka ambil sesuka hati. Tell them Toruk Makto calls to them. You fly now. With me. My brothers. This is our land. Jack telah berhasil mengumpulkan kaum Na'vi di berbagai klan. Karena ternyata jika Toruk Makto yang memanggil, mereka pasti akan datang. Scene beralih kepada Kolonel Milas yang sedang melakukan briefing terhadap pasukannya. Ia memberitahu bahwa kaum Na'vi terus bertambah setiap harinya dan bersiap untuk menyerang mereka. In a week's time, there could be 20,000 of them. Our only security lies in preemptive attack. Now, the hostiles, we will blast a crater in their racial memory so deep that they won't come within 1,000 clicks of this place ever again. And that, too, is a fact.
Kembali lagi kepada Jack dan tim Grace yang mendapat laporan dari Dr. Max yang mengabari bahwa Kolonel Miles akan menyerang rakyat Na'vi dengan bahan peledak yang ada. Screwed. And I was hoping for some sort of tactical plan that didn't involve martyrdom. We're going up against gunships with bows and arrows. I have 15 clans out there. Setelah itu Jack mengunjungi Home Tree untuk berdoa dan meminta bantuan di sana. Di saat yang sama Neytiri datang menghampiri Jack dan menguatkannya. Look, you chose me for something. I will stand and fight. But I need a little help here. Our great mother does not take sides, Jake. Keesokan harinya terlihat pasukan yang sudah bersiap dan akan berangkat ke Omaticaya. Sementara itu Jack bersama dengan rakyat Na'vi juga sudah tiba di sana. Terlihat Kolonel Miles yang terus mengingatkan pasukannya agar terus waspada dan mengerti formasi. Ia juga tak lupa untuk menyuruh pasukannya agar segera menyiapkan bahan peledak dan inilah yang terjadi. Pertempuran itu berlangsung sengit sampai banyak korban berjatuhan akibat tembakan senjata manusia. Kembali lagi kepada Miles yang belum puas melihat penderitaan kaum Na'vi. Ia menyuruh pasukannya agar segera menyalakan bom itu. Terlihat Neytiri yang semakin terpojok oleh pasukan manusia. Ia menginfokan kepada Jack tentang kondisi itu. Jack yang mendengar hal itu lantas menyuruh Neytiri agar tidak menyerang mereka. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba melihat hal tersebut, Neytiri menyadari bahwa Eywa telah mendengar doa Jack. Kembali lagi kepada Miles yang mendapat laporan bahwa semua pemandunya maut. Ia lalu memerintahkan untuk segera menyelesaikan misi itu. Di saat itu juga Jack menghampiri pesawat yang dinaiki oleh Miles dan inilah yang dilakukannya. It's Sully. Breach alarm! Terlihat Miles yang selamat dari kejadian itu dan langsung menaiki robotnya. Namun di tengah itu, Miles dihampiri oleh Neytiri yang menunggangi Feverwolf dan langsung menyerangnya. Come on, come to Papa. Ketika Miles hendak membunuh Neytiri, tiba-tiba Jack datang dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun Miles menolak hal itu dan perkelahian pun terjadi kembali.
Terlihat Jack sedikit kesusahan untuk melawan Miles sampai akhirnya Neytiri mengambil busurnya lagi dan akibat perkelahian itu, di dunia Na'vi Jack harus pingsan, sedangkan di dunianya Jack terlihat kelelahan dalam melawan Kolonel Miles. Di dalam camp, Jack kesusahan untuk membawa masker oksigen sampai akhirnya setelah pertempuran mereda, rakyat Omaticaya membawa Tutei yang terluka parah ke hadapan Jack. Dalam kondisi lemah, Tutei mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup memimpin lagi dan menitipkan kaum Omaticaya kepada Jack. Setelah peperangan berakhir, kaum Na'vi menguasai kembali wilayah mereka. Pasukan manusia yang tersisa harus meninggalkan Pandora, dan hanya manusia terpilih saja yang berhak menetap di sana. The time of great sorrow was ending. Kemudian terlihat kaum Na'vi yang sedang berkumpul di Home Tree untuk melakukan ritual terakhir bagi Jack. Moat memohon kepada Eywa agar memindahkan kesadaran Jack sepenuhnya ke tubuh avatarnya dan film pun tamat. Melalui perjalanan Jack Sully, film ini menunjukkan bahwa keserakahan dan kekerasan hanya akan membawa kepada kehancuran. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.